Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala wa dzukira anna Isa alaihi salamu kana hil mauta bismillahi ta'ala faqala lahu ba'dul kafarati innaka qad ahyaita man kana hadithal ahdi bil mauti wa la'allahu lam yakun maitan fahyi lana man mata fi zamanil awwali ila akhiri ma qalahul musannif. Disebutkan bahwa Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Ta'ala. Lantas sebahagian orang kafir menyatakan, sesungguhnya yang kau hidupkan orang itu adalah orang yang baru mati. Boleh jadi dia belum mati. Coba kau hidupkan, nampakkan kepada kami orang yang mati, orang-orang zaman dulu. Jadi bukan yang sekarang. Kata Nabi Isa, ikhtaru man syi'tum, pilih kalianlah siapa yang kalian inginkan. Lantas kata mereka, ahilana sama bin Nuh, sama bani Nuh. Hidupkanlah Sam bin Nuh. Nabi Isa datang ke kuburan beliau, sembahyang 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Allah hidupkan Sam bin Nuh. Kepala dan jenggotnya memutih sudah, beruban. Ditanya, apa ini? Zaman kau kan belum ada uban. Kau udah beruban kau. Kata Sam bin Nuh, aku mendengar panggilan, seruan. Kupikir itu panggilan kiamat. Sebab itulah beruban ke rambut dan jenggotku karena merasakan kehebatannya. Dahsyat panggilan kiamat itu. Ditanya, munzu kam anta maitun, sejak kapan kau mati? 4.000 tahun yang lalu. Aku sudah mati, tetapi tak hilang sampai sekarang rasa sakaratul maut. Ma zahabat anni sakaratul mauti, tak hilang sakaratul maut. Ini kan kisah. Mau terima, mau tidak, tak ada hubungan dengan iman tak iman. Cuma bagi kita meyakini bahwa sakaratul maut itu memang sakit. Wa yuqalu ma min mu'minin yamutu illa waqad uridat alaihi hayatu wa ruju'a ila dunya fa yakrahu ruju'a lima laqiya min shiddatil mauti ila syuhada'u. Dikatakan tidaklah orang mukmin yang mati kecuali ketika ditayangkan kepadanya kehidupan itu, dan misal kata ditawarkanlah kepada dia untuk kembali kepada dunia, dia tak mau. Kenapa? Sebab sakit mati yang dia rasakan. Ila syuhada'u, kecuali orang yang mati syahid, mereka tak merasakan sakitnya mati. Mereka ingin balik hidup lagi supaya mereka berperang dan kembali dibunuh, mengalami mati syahid. Hati-hati nih, jangan salah faham. Tak sakit dalam pengertian sangkinkan mereka merasakan nikmatnya itu. Macam kita juga kalau cari duit berpanas, berkeringat, rasa kita tak ada masalah karena nikmat yang kita harapkan. Diriwayatkan daripada Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, ditanya kepada beliau, dikatakan kepada beliau, lau jalasta hatta nasma minka syai'an, tuan, duduklah sama kami biar kami bisa dengar apa-apalah nasihat dari tuan. Faqala, kata beliau, ini masyghulun bi arbatin, ada 4 perkara yang aku sibuk menghadapi 4 perkara itu. Walau faragtu minha la jalastu ma'akum,
Bila 4 perkara tadi selesai, ku kerjakan, aku duduklah sama kalian. Qila wa ma hiya. Ditanya orang, apa yang 4 itu? Apa yang 4 itu? Lau faragtu minha la jalastu ma'akum. Kalau aku selesai dari yang 4 perkara itu, aku duduk bersama kalian. Ditanya, wa ma hiya? Apa yang 4? Beliau menjawab, awaluha. Yang pertama, anni tafakkartu fi yawmil mitsaqi hina ukhidhal mitsaqu min bani Adam. Aku merenungkan tentang hari mitsaq. Hari mitsaq itulah hari waktu manusia diambil janji oleh Allah Ta'ala. Qala Allahu jalla jalaluh. Allah berkata, wa taqaddasat asma'u. Sucilah nama Allah. Haulai fil jannati wala ubali wa haulai fin nari wala ubali. Mereka di surga aku tak peduli, mereka di neraka aku tak peduli. Lam adri min ayil fariqaini kuntu ana. Aku tak tahu dari dua kelompok ini aku masuk mana. Apakah masuk kelompok surga? Apakah masuk kelompok neraka? Inilah makanya aku tak bisa duduk konco-konco sama kalian, kongko-kongko sama kalian. Aku tak tahu aku masuk mana. Yang kedua, tafakkartu bi annal walada idza qada Allah Ta'ala bi khalqihi fi batni ummihi wa nafakha fihi ruha faqala al malaku ladzi wukila bihi ya rabbi asyaqu lam sa'idun. Aku merenungkan bahwa seorang anak apabila ditetapkan Allah penciptaannya di dalam rahim ibunya dan Allah meniupkan ruhnya. Malaikat pun bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, apakah orang anak yang dalam perut ini orang celaka surga atau neraka atau orang bahagia surga? Falam adri kaifa kharaja jawabi fi dzalikal waqti. Aku tak tahu apa jawabanku waktu itu. Apakah aku masuk orang surga, orang sa'id atau orang neraka, orang syaqi yang celaka. Wasalit hina yanzilu malakul mauti fa idza arada an yaqbida ruhi fa yaqulu ya rabbi am'al muslimin am'al kafirin fala adri kaifa yakhruju jawabi. Ketika datang malaikat maut, dia ingin mencabut nyawaku, dia bertanya kepada Allah, ya Tuhan, apakah ruh ini bersama orang muslim yang akan kucabut ini atau bersama orang kafir? Tapi aku tak tahu apa jawabanku saat itu. Apakah bersama orang kafir, apakah bersama orang muslim? Ar-rabi' tafakkartu fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Aku merenungkan firman Allah Ta'ala, surah Yasin ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan berasing mereka. Berasing mereka pada hari itu. Berasinglah kalian. Ya. Wamtazul yawma. Berasinglah kalian pada hari ini wahai orang-orang pendosa. Artinya jangan bersama-sama orang baik-baik. Fala adri ma farqina akunu. Aku tak tahu aku masuk kelompok mana. Kelompok orang baik atau kelompok para pendosa. Jadi yang empat inilah yang belum siap ku kerjakan. Kalau bisa aku siap, barulah aku kongko-kongko sama kalian. Kan? Dah. Itulah ya. Qala al-faqih, berkata Syekh Abu Laits As-Samarqandi, tuba liman razaqahullahul fahma. Berbahagialah orang yang diberikan Allah rezeki berupa kefahaman. Kefahaman benar dari salah, kefahaman baik dari buruk. Wa aiqadahu, dan Allah membuat dia menjadi orang yang waspada min sinatil ghaflati, dari ngantuk lalai. Lalai ini berbahaya. Ya. Wa waffaqahu litafakkuri fi amri khatimatihi, dan Allah memberinya taufik untuk merenungkan kematiannya. Jadi kalau orang diberi Allah taufik untuk memahami bahwa aku mati nanti husnul khatimah. Husnul khatimah ini alhamdulillah nih, orang bagus. Fanas'alullah ta'ala an yaj'ala khatimatana fi khairin wa yaj'ala khatimatana ma'al bisharati. Fanal mu'min lahu bisyarah min Allah ta'ala 'inda mautih.
Kita mohon Allah Ta'ala menjadikan akhir hidup kita dalam kebaikan dan menjadikan akhir hidup kita sekaligus saat itu mendapatkan kabar gembira. Karena orang-orang beriman dapat kabar gembira dari Allah ketika matinya itu. Itulah firman Allah dalam surah Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru. Itu dia. Wabshiru bil jannati allati kuntum ta'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah, turun kepada mereka malaikat membawa kabar. Jangan takut, jangan gentar, gembiralah kalian mendapatkan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ya nih. Amanu billahi wa rasulihi wa sabatu 'alal iman. Mereka meyakini Allah dan Rasulullah, teguh di atas iman. Jadi enggak ada ceritanya udah zamannya kayak gini jadi cemana. Enggak ada. Sama sekali enggak ada tuh. Justru Islam itu datang untuk membimbing kita agar tidak larut diterpa tipuan zaman. Ini awak tawar-tawar pula Islam supaya sesuai dengan zaman. Mana? Meteran ikut kain atau kain ikut meteran? Mana ya? Jadi bukan agamanya yang diubah-ubah. Hati-hatilah. Jangan kita yang muda-muda nih masih mudah rusak. Apalagi tua. Jangan. Kan? Sumastaqamu. Kemudian mereka istiqamah, yakni addul faraido. Mereka melaksanakan kewajiban. Wa nahu anil maharimi. Mereka mencegah diri mereka dari yang diharamkan Allah Ta'ala. Berkata Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, yakni maksudnya istaqamu af'alan kama istaqamu aqwalan. Teguh dalam perbuatan sebagaimana teguh dalam ucapan. Itu kan? Jadi jangan bercakap saja, tapi berbuat. Istiqamah. Wa qala ba'duhum, yang dimaksud sebahagian ulama mengatakan yang maksud istiqamah adalah istiqamah ala sunnati wal jamaah. Istiqamah mengikuti jalan ahlu sunnah wal jamaah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Ya, ini maksudnya alladzina amanu wastaqamu, kepada orang yang mereka meyakini Allah dan Rasul dan istiqamah. Tatanazzalu alaihim, turun kepada mereka indal mauti, ketika maut, al malaikatu bil bisyarah, malaikat datang turun membawa kabar gembira. Apa isi kabar gembira? Wala alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan gentar. Yakni yaquluna lahum, malaikat berkata kepada mereka yang mau mati itu, la takhafu ma baina aydikum min amril min amril apa di situ? Min amrid dunya khairah itu khair, baik, maksudnya akhirat. Jangan takut di hadapan kalian urusan akhirat itu. Enggak, di ujungnya ada wala tahzanu ala ma khalaftum min amrid dunya, kan ada sambungannya. Dan jangan gentar terhadap dunia yang kalian tinggalkan. Akhirat jangan takut, dunia jangan gentar. Ya udah, mau ngapain lagi? Yang penting kan pencapaian kebaikan. Wa basyiru bil jannah, gembiralah kalian mendapatkan surga yang dijanjikan Allah melalui lidah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi tapi ya kan, ini kalau istilahnya kan mendapat apresiasi. Orang yang mendapat apresiasi tentu yang berprestasi. Kalau diapresiasi diberikan kepada yang tidak berprestasi, itu kan kezaliman itu. Merusak tatanan.
Makanya mendapat kabar gembira ini yang berprestasi. Lah prestasi itu kan bukan di ujung. Prestasi kan di awal. Atau sebelum adanya masa apresiasi itu. Prestasi kan sebelum. Baru dinilai, oke, dikasih apresiasi. Lah tahu-tahu kita mengharap husnul khatimah tapi tidak ada prestasi. Minus. Istilah kalau orang sekarang sebut one prestasi. Terus mau ngapain? Dibilang juga lah habis sembahyang jenazah. Baik. Kalau dikaji dalam fikih boleh tak bilang itu? Mazhab Syafi'i, buka kitab Manahijul Imdad, Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, 2 jilid. Tadi boleh tak bilang-bilang itu? Kita ni ngaku mazhab Imam Syafi'i, padahal mazhab sendiri tak ada mengajarkan. Kesudahan mazhab Syafi'i yang kena celah. Kita tak ada. Ada mazhab Syafi'i. Tak ada ajarkan. Mazhab Syafi'i tak ajarkan, kita buat. Lantas orang menjadi salah faham terhadap mazhab Imam Syafi'i karena tindakan kita. Jadi mau dapat apresiasi, berprestasi. Baru bilang dia apalah salahnya berdoa aja minta husnul khatimah. Kalau itu ceritanya hanya berdasarkan kuasa Allah Ta'ala, berarti kita ini melampaui syariat. Rasulullah sendiri ada syariat. Maka mau dapat apresiasi, mestilah berprestasi. Prestasi, sedang hidup gini. Tahu-tahu sedang hidup gini dia tawar-menawar hukum agama. Bahwa kita yang belum mampu lakukan ajaran agama, bukan agamanya yang ditolak ansur. Ngaku aja, saya belum bisa seperti yang diajarkan agama. Jadi bukan agamanya yang dikutak-katik. Wa yuqalul bisyarat 'inda al-maut 'ala 5 awjuhin. Dikatakan kabar gembira ketika mau mati itu, ketika mati itu ada 5 kabar gembira. Pertama, li'ammatil mu'minina, kepada orang mukmin seumumnya, yuqalu lahum, dikatakan, la takhafu ta'bidal adzabi, tak usah takut kalian siksa yang berterusan itu. Yani la tabquna fil adzabi abadan, kalian tidak ada siksa selama-lamanya. Bukan tak disiksa. Tak disiksa selama-lamanya, tapi siksanya lepuk jugalah. Wa yashfa'u lakumul anbiya was-salihun, para nabi orang soleh memberi syafaat kepada kalian. Wala tahzanu ala fautis sawabi, jangan gentar terhadap tak memperoleh pahala. Kabar gembira untuk kalian, bergembiralah kalian mendapatkan surga, karena tempat kembali kalian adalah surga. Ya tapi kan vianya ini, transitnya. Transit. Wasanil mukhlisina, yang kedua kepada orang-orang yang tulus dalam hidupnya, yuqalu lahum, dikata kepada mereka, la takhafu radda amalikum, tak usah takut kalian amal kalian ditolak Allah, tak usah takut. Amal kalian diterima Allah, jangan gentar tak dapat pahala. Untuk kalian pahala yang mudha'afan, berganda-ganda. Jangan gentar terhadap perbuatan buruk yang pernah kalian lakukan, padahal kalian sekarang sudah bertaubat. Itu deh. Maka keliru kita memahami taubat terkait dengan apapun kecuali dosa. Taubat dikaitkan dengan umur, nanti tunggu tua, salah. Taubat dikaitkan dengan tempat, nanti kalau saya sudah ada di Arafah, salah. Taubat dikaitkan dengan waktu, nantilah tunggu Ramadan saya taubat, salah. Taubat hanya terhubung dengan satu saja, dengan dosa. Nah, asumsi kita tak menuduh lah. Asumsi kita, siapapun pasti punya dosa. Sebab itulah maka diwajibkan segera bertaubat. Ya, wasalis litaibina, yang ketiga kepada orang-orang yang bertaubat. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka waktu mati, la takhafu min dzunubikum, tak usah takut dosa kalian, dah diampunkan Allah. Fa innaha maghfuratun lakum, diampunkan Allah. Wala tahzanu, tak usah takut kalian, tak usah gentar kalian pahala yang luput, yang lewat, ala ma fa'altum, sebab kalian pernah lakukan sesuatu ba'da taubati, setelah taubat. Jangan takut. Setelah kalian taubat berbuat sesuatu dapat pahala, tak usah takut, pasti dapat tu. Ya. Wala ma lam taf'alu minal ilmi qabla taubati, begitu juga dosa yang kalau tadi pahala ya, ini dosa.
Wa ala ma lam taf'alu minal ilmi qabla taubati. Begitu juga ma lam taf'alu minal ilmi qabla taubati, yang tak kalian lakukan sebab tak ada ilmu sebelum taubat. Ya, sebab tak ada ilmu taklah. Wa ala ma lam taf'alu minal ilmi, yang tak kalian lakukan sebab kalian sudah tahu. Kalian dah ada ilmu tapi tak kalian lakukan, itu sebelum taubat atau segentar. Fa ini sesungguhnya aku apa ni? Ubaddilu sayiatikum hasanatin. Dosa kalian dah kuputihkan, dah ganti dengan pahala. Maka yang penting nomor satu sebelum itu adalah menuntut ilmu. Inilah kelemahan kita umat Islam. Kita ni ramai jadi pengkaji, tapi sikit pengkaji. Malas nuntut ilmu, mau dia amalan. Ini dapat pahala banyak, ini dapat pahala banyak. Yang enggak tahu dia ulama tu dia sangat lelah dalam menuntut ilmu tadi. Tahu-tahu dia cukup dengan baca ini bisa dapat ilmu hebat, masya-Allah. Ya. Warabi' yang kelima, yang keempat, lizuhadi, orang-orang yang zuhud. Dikatakan kepada mereka, la takhul hasyara wal hisabah. Tak usah takut kalian saat berkumpul dan perhitungan Allah Ta'ala. Jangan kalian gentar dikurangi berganda-ganda pahala kalian. Jangan takut. Gembiralah kalian mendapat surga tanpa hitung, tanpa siksa. Kan orang zuhud. Tapi konsep zuhud salah faham. Zuhud ni maksudnya mesti merana, tak usah ini, tak salah lah. Zuhud itu mudahnya memahami zuhud, apa yang kita lakukan mesti hasilkan pahala. Itu paling mudah. Itulah. Apa yang kita lakukan mesti hasilkan pahala. Itu zuhud. Sehingga tak boleh dikatalah tak ada yang berdosa gitu dah. Itu zuhud. Cuma di kita difahami zuhud ni apa? Susah ya. Merana ini. Itu miskonsepsi terhadap kebagusan zuhud. Itu yang kita alami saat ini. Keliru kali. Al-khamis, yang kelima. Lil ulama alladhina ya'lamuna yu'allimuna an-nas al-khaira wa 'amilu bil ilmi. Kepada ulama yang mereka mengajarkan kebaikan kepada orang ramai dan mereka mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Dikatakan kepada mereka ketika mati, la takhafu min yaumil qiyamah. Tak usah takut huru-hara kiamat, tak usah gentar. Allah balas perbuatan kalian. Gembiralah kalian mendapatkan surga dan orang-orang yang mengikuti kalian. Hidup sekejap. Ini kita yang muda-muda jangan hayal. Sekejap kali hidup. Kan? Hayal ni maksudnya gini, bukan hayal tu menghayal. Maksudnya hayal ni gini, terlena dengan hidup sekejap ni. Sekejap kali. Amat sangat sekejap hidup ni. Dah berapa anakmu? Anak dah 4. Ngaji sama awak culun kali. Macam mana? Mungkin belum lahir lagi pun. Tak tahulah. Lagi tu. Dah beranak sekarang. Macam mana? 4 dah anak dia ni. Macam dah. Culun ngaji tu. Apa yang maksud saya? Sekejap. Itu maksud saya itu. Bukan persoalan itu-itunya. Itu nggak urusan sama kita. Sekejap. Terus yang sekejap ni kita mau tawar-menawar agama. Dengan alasan kalau nggak gini payah dapat duit, payah maju karir. Tinggi karir setinggi-tingginya di dunia. Tapi ketika disidang di akhirat macam mana? Tentu kita ingin tinggi karir di dunia yang itu hasilkan pahala. Itu nggak ada lagi tawar-menawar. Artinya nggak ada lagi perbincangan begitulah. Tapi kalau di depan kita ada pilihan dengan tinggi mengorbankan agama, lantas kita mau ambil tinggi juga, macam mana tu? Ada. Yang rugi kan? Saya mau menyampaikan sekejapnya itu. Sekejap ya?
Pak, ini berapa sekarang? Sedang jalan 4 juga. Kalah sama itu. Cak dia tuh. Ada. Jadi saya bagi tahu kita, ayolah buat baik-baik. Walau bisa kaya, kenapa harus miskin? Kalau bisa tenar, kenapa harus diam saja? Ya tenar lah. Tapi semua itu mesti di jalan yang benar. Kalau tidak dapat gini, ya. Ini alhamdulillah nih semua nih, yang baik-baik semua nih. Yang pertama tadi lah ada sedikit transit. Wa tuba liman kana akhir amlihil bisyaratah. Bahagialah orang yang akhir urusan hidupnya di dunia adalah gembira. Dan ingat, fa innama takunul bisyaratu liman kana mu'minan muhsinan fi amalihi. Gembira waktu mati itu hanya diperoleh orang beriman yang muhsin fi amalihi, senantiasa membaguskan perbuatannya. Perhatikan dia muhsin kalau bahasa Arabnya, bukan hasin. Hasuna yahsutai muhsin. Kosakata muhsin di dalamnya terkandung macam-macam kebaikan, kreativitas, inovasi, dan seterusnya lah yang baik-baik. Jadi muhsin fi amalihi, orang yang betul-betul baik di dalam perbuatannya. Orang yang memperbaiki perbuatannya menjadi lebih baik. Malaikat turun mengatakan, man antum, siapa kalian? Fama ra'ayna ahsana wujuhan wala atyaba rihan minkum. Tak pernah kami lihat ada orang yang sebagus kalian, ganteng-ganteng kali, wangi-wangi kali. Tak pernah kami cium orang mau wangi macam mereka mengatakan, nahnu awliyaukum. Ya. Maka tunggu dulu. Orang-orang baik tadi yang bertanya kepada malaikat, siapa kalian? Kami tak pernah melihat orang seganteng kalian, sewangi kalian. Malaikat menjawab, nahnu awliyaukum. Kami adalah awliyaukum, yakni hafadhatukum. Malaikat yang menjadi penjaga kalian. Yakni alladzina kunna naktubu amalakum fil dunya wa awliyaukum fil akhirah. Kami lah yang mencatat perbuatan kalian waktu di dunia, kami pula lah yang menjaga kalian di akhirat ini. Kan senang. Kita gini, kita cerita ekstrim nih. Kalau tanggung-tanggung susah nih, ada ekstrim. Kita jahat betul di dunia ini. Tahu-tahu kita dikawani presiden. Senang nggak? Coba itu. Itu orang jahat betul, nggak ada baiknya. Tahu-tahu Kapolri mengawani kita. Bukan mau diadili, bukan mau kawan, baik-baik. Senang nggak? Ya senang. Apalagi kalau kita orang baik. Dikawani yang baik. Kan? Makanya berusahalah jadi orang baik. Supaya dikawani orang baik. Ada kita datang malaikat, wah kan senang. Wangi. Rapi. Bersih. Kan? Coba dulu. Jadi, tapi tadi ingat, apresiasi datang setelah prestasi. Tapi kalau pakai orang dalam bisa juga lah. Tanpa prestasi dapat apresiasi. Inilah sulitnya orang-orang yang bekerja secara profesional itu. Menghadapi yang gini sulit kali. Dan mereka pusing itu. Ya mungkin karena tak tahu lah mengapa orang-orang dalam nih kan jadi susah ya. Baik. Fayan bainal akil tabiha min raqadatil ghaflah. Balamatu man intaha min raqadatil ghaflati arba'atu asya'. Pantaslah orang berakal bangkit terjaga dari lelap tidur lalai. Pantas dia bangkit dari lalainya itu. Tanda orang bangkit dari lelap lalainya itu ada 4. Jangan tengok orang, tengok diri sendiri. Kalau yang punya istri, kalau yang punya suami, suaminya tengok. Ya, orang tua tengok anaknya, anak tengok orang tuanya. Apa dia? 1. An yudabbir amratu bil qanwa taswif. Urusan dunia ini ditata dengan sikap qanaah dan taswif. Qanaah dan taswif. Apa diterjemahkan taswif di situ? Tidak ngoyo itu terjemahan Jawa. Di situ?
Tidak ngoyo, tidak ngotot. Seluruh kehidupan dunia ini dengan qanaah. Apa qanaah? Optimalisasi. Bukan merasa cukup. Ini aja lah udah. Ini ada. Jadi tidak punya spirit of fighter. Jadi semangat sebagai seorang fighter. Nggak punya dia. Udah ini aja. Ini pun dah syukur kali. Keliru. Bukan qanaah. Itu bacul. Qanaah itu adalah sebuah kreativitas yang mampu mengolah bagi orang yang tak bermanfaat, justru bagi dia bisa bermanfaat. Itu qanaah. Makanya ulama selalu mencontohkan dalam kitab, kalau sandalnya masih bisa dipakai, ya pakai. Untuk apa yang baru? Contoh qanaah yang terpraktekkan pada masyarakat kita dulu adalah mak-mak kita tak membuang kain perca. Bisa jadi macam-macam. Baju bisa, apa bisa. Kain perca. Itu contoh qanaah. Dan di dalam qanaah ada kreativitas, ada inovasi, ada inisiatif. Itu qanaah. Tapi di masyarakat kita kalau qanaah, ya artinya tadilah, ya udah ini aja udah. Sayang lah. Anda bisa menghasilkan 10 juta kok Anda cuma cukupkan 4, 5, 6 juta. Sayang. Kan sayang itu. Nah, itu kena miskonsepsi terhadap qanaah. Maka dunia ini disikapi dengan qanaah. Olah apa yang bisa diolah. Ketika qanaah disikapi secara positif, dijadikan sebuah gerakan recycle. Daur ulang, baru kita, wah hebat ya, orang barat ini bisa buat ini. Padahal Islam ajarkan itu. Ya. Makanya kalau kita benar, sedikit sekali rubbish di dalam Islam. Sampah itu sedikit. Karena semua bisa diolah. Jadi orang yang bangun dari lalai, dari nyenyak lalainya, dia tadbir. Tadbir itu dia manage urusan dunia ini dengan qanaah dan tidak ngotot. Ya, nggak ngotot. Nah, itu deh. Itu qanaah. Kita ini bukan udah qanaah salah konsep, nggak qanaah pula. Nah, kan repot. Udah qanaahnya nggak miskonsep, nggak diamalkan pula lagi. Nah, jadi udah bertumpuk-tumpuk. Kalau macam gula merah bertepek-tepek udah. Paham ya? Kalau qanaah itu kan gitu. Nah, maka dunia ini ditadbir dia dengan qanaah. Di dalam qanaah ada kreativitas, ada inovasi, ada inisiatif. Dan tidak ngoyo. Wa an yudabbira amra akhirah bil hirs wa ta'jil. Dan mengurus urusan akhirat bil hirsi. Situ diterjemahkan? Ya, tidak menunda. Sebelum tidak menunda, itu terjemahan ta'jil. Segera, sebelum segera apa? Ambisius. Ambisius ini maksudnya gini. Ambisius ini bukan egois. Gak tahan dia karena ada kesempatan untuk hasilkan pahala, dia kerjakan. Itu maksudnya. Memanglah al-hirs itu tamak, tapi kan kesan kalau tamak itu kan negatif ya. Jadi akhirat dia ambisi dan tidak menunda-nunda. Nah, itu ya, ambisius dalam pengertian ini kesempatan baik buat, kesempatan baik buat, kesempatan baik buat. Apa tadi? Ya, bahkan menciptakan peluang. Makanya tidak dapat dibayangkan di dalam pikiran kita kalau orang memahami Islam itu menjadi orang mundur. Itu nggak dapat. Walau faktanya begitu. Nah, patut kita yakini fakta ini didasarkan atas kesalahan paham terhadap konsep. Ya, jadi terhadap urusan akhirat dia berambisi dan tidak menunda-nunda. Nanti aja lah, usah sibuk kali. Takkan lari gunung dikejar. Iya, kan
Ya, dia. Makanya sudah kesempatan pahala. Biarlah orang. Kesudahan orang jadi maju. Nah, orang jadi maju. Kita cukup baca doa waktu dia maju. Karena dia buka kedai baru. Siapa yang doakan? Kita kan datang. Pulang bawa nasi berkat. Yang maju? Dia juga. Awak cukup baca doa. Sepele doa? Tidak. Yang kita mau ceritakan bukan itu. Sikap kita. Mindset kita. Coba. Nah, sama jualan, orang maju, awak merengut. Coba dulu. Saya nggak tahu lah, tapi nggak kayak gitulah, sebagian orang Islam nggak kayak begitu tahu. Malah dia dukung sana maju. Tapi entahlah, konsep kita ini terlampau jauh. Asalis, yang ketiga, tapi orang merhatikan bila jihad. Urusan agama diurus dia dengan ilmu dan keseriusan. Maka agama nggak bisa diurus tanpa ilmu. Kurasa agaknya barangkali kalau tak silap, kalau tak salah. Seingat saya nih, tak jadi. Itu bukan ilmu semua. Dalam Islam itu ilmu. Dia urus agama ini dengan ilmu dan serius. Tak tahu bilang tak tahu. Dan itu tidak menjatuhkan marwah diri. Oke. Yang keempat itu al-khaliq bin nasihatul mudarah. Dia urus urusan manusia dengan penuh nasihat dan bujuan, bukan dengan ancaman, cacian, makian. Dakwah mengajak bukan mengejek. Merangkul bukan memukul. Ini saya paham. Tegas boleh, tapi kasar jangan. Ayo, kita mesti mampu membedakan 3 kategori atau 3 kata. Kasar, keras, tegas. Tak sama itu. Keras, kasar, tegas, beda. Tegas itu terkait dengan ide. Tegas itu terkait dengan ide. Ini apa? Ini apa? Itu aja. Ini pohon atau kendaraan bermotor? Ini pohon. Tegas. Ide. Keras terkait dengan intonasi. Orang yang intonasi suaranya tinggi belum tentu tegas. Dia keras tapi belum tentu tegas. Dulu ada kerak nasi, sekarang tak ada lagi. Kerak nasi itu keras, kasih air lembek deh. Yang ketiga kasar. Kasar adalah pilihan-pilihan kata yang menyakiti orang lain. Itu beda. Malam apa nih? Malam Rabu. Gak tegas kau. Jadi bilangnya cuma mana? Malam apa nih? Malam Rabu. Kan tegas. Ini mesti malam Rabu. Wah, itu bukan tegas itu. Keras. Kurang apa? Maka kita tak terbiasa pada ide. Karena kita tidak mampu membedakan tegas, keras, kasar. Ide itu kalau tegas dia tegas. Apa ide yang tegas? Jelas. Kan tegas. Perlu ngamuk-ngamuk. Kan? Jadi uruslah makhluk ini dengan nasihat dan bujuan. Dikatakan manusia yang paling utama kalau dia punya 5 perkara. 1. An yakuna la ibadati rabbi muqbilan. Dia apalah ya, muqbilan ini mengerjakan, tapi maksudnya dia tadi apa? Memanfaatkan peluang terus. Kalau kita baca terjemahan secara literal ini, bahwa adalah ia terhadap mengabdi kepada Tuhan berhadapan. Maksudnya, setiap ada peluang ibadah dia kerjakan. Yang kedua, an yakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Nyata manfaatnya bagi orang lain. Jadi hidupnya tidaklah sia-sia. Hei, kita yang udah ngaji nih, jangan sempat hidup kita hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Ini enggak benar. Dari agama dapat penjelasan, kita diberikan Tuhan macam-macam. Itu karena kita diamanahkan Tuhan untuk bermanfaat bagi kehidupan. Bukan untuk kita aja. Makanya berdosa sekali orang yang mendapatkan kelebihan tapi tidak digunakan untuk kemanusiaan, untuk kemakmuran. Ya aku harta nggak ada, ini nggak ada, apa nggak, tenaga kan masih ada, gunakan. Hati-hati loh. Yang kedua, yang ketiga,
An yakuna nasu min syari aminina. Orang aman dari kejahatannya. Nah, jadi. Artinya orang tidak merasakan efek negatif dari pribadinya. Jangan hidup kita menyusahkan orang. Ini orang paling baik. Yang keempat, an yakuna ma fi aidin nasi ayisan. Tidak mengharap milik orang. Sedap juga kalau macam dia itu ya. Apalagi kalau kasih nyawa. Enggak ada. Hidup dia, hidup kita. Tapi kan boleh jadikan orang sebagai motivasi. Jujur sama diri sendiri. Kita jadikan dia motivasi kita atau kita angek sama dia? Kan yang tahu kita. Ini kan ngaji untuk jadi tuan bagi diri kita sendiri. Kan kita yang tahu. Makanya yang terbaik curigalah kepada diri kita sendiri. Ini. Mau juga macam dia. Bagus lah motivasi. Itu namanya ribtoh. Rinbato tamarbutoh. Ribtoh. Oke, tak masalah. Masalahnya kau harus jujur. Kau ingin macam dia atau kau angek? Bukan angek, Pak. Enggak, wallahi tak ada angek. Cuma lebih lama kerja sini, tapi itulah rezeki dia pula kan. Rumah lebih dulu. Ya, tak apalah. Ikhlas aja. Nah. Apa nih? Panjang lebar kali pula. Enggak, kau capek atau enggak? Gitu aja. Kan jelas dia dan waktu pun capek istirahat, enggak kerja. Awak sebetulnya bukan capek. Ya, kalau untuk kerja kan panjang belok-beloknya. Ya capek. Aturannya dilepuk sekali. Jadi 2, 3, 4, 6, 10 kali. Kan gitu. Kan jelas. Siapa aku? Tuhan. Siapa Tuhan? Allah. Siapa Muhammad SAW? Apa Quran? Apa kita Al-Quran? Jelas. Belok sana, belok sini. Jadi orang paling utama itu an yakuna amma fi aidin nasi ayisan. Tak mengharap properti orang. Kau aku. Yang penting aku memastikan diriku untuk berprestasi. Itu saja. Yang kelima an yakunil mauti musta'iddan, bersiap menghadapi mati. Ya, dengan dengan amal-amal baiklah. Wa alam ya akhi anna khuliqnal maut la mahraba minhu. Saudaraku, yakinlah kita diciptakan untuk mati, tak ada tempat lari. Jadi kalau ditanya apa hakikat hidup? Mati. Takut mati? Mati. Berani mati? Mati. Maka berani dan takut mati perbuatan sia-sia. Berani mati. Untuk berani perlu energi enggak? Kan habis. Untuk apa? Takut mati. Makin cemas. Untuk apa? Jadi kalau ditanya berani mati? Tidak. Enggak berani aku mati, jelas. Berarti Anda takut? Enggak juga. Kalau gitu ya mati-mati aja dah titik. Habis. Takut mati rugi hidup. Kena cemas. Berani mati juga hidup. Karena lemas. Habis tenaga. Untuk apa? Ya kalau memang harusnya mati. Mati ya. Habis. Ya mau mati di tengah keluarga. Kalau mati di tengah keluarga apakah husnul khatimah? Enggak juga. Kalau boleh mati di Mekah. Abu Jahal mati Mekah. Aduh, maunya awak mati awak hari Jumat lah biar banyak nyembahyangkan. Nabi Muhammad mati hari Senin. Ayo. Gimana itu? Ya Allah, matikan aku di hari mati kekasihku. Kira-kira begitu doa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar meninggal hari Senin. Jadi bukan perkara waktu tempat, tapi situasi. Orang itu husnul khatimah kah? Su'ul khatimah. Jadi berani, saya lah berpaham, saya tak tahu kita. Kalau aku berpaham berani mati lemas, takut mati cemas. Dua-dua sama-sama rugi. Kalau gitu gimana? Nikmati saja hidup ini. Paham nih? Nah, nanti habisnya kalau diskusi. Allah Ta'ala mengatakan surah Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya engkau itu mayit. Mereka pun mayit. Apa lagi? Kalau bahasa kasar kita, kau bangkit, orang itu bangkit. Sesama bangkit jangan saling mendahului. Ini gitu. Sama-sama bangkit. Ayolah kita mudah-mudah nih, luaskanlah pikiran kita loh. Luaskan pikiran kita. Jangan sempit. Ya. Allah Ta'ala katakan Ahzab ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul la yanfa'akumul firaru infil mauti awil qatl. Bilang sama orang tua Muhammad, enggak ada manfaatnya kalian lari. Lari dari mati, lari dari pembunuhan, enggak ada manfaat. Pembunuhan itu maksudnya mati itulah. Tak ada manfaat kalian lari. Coba dulu. Ingat surat Jumu'ah. Innal mauta alladzi tafirruna minhu. Tengok kali itu, mulaqikum itu kalau dipahami dengan bahasa secara ilmu bahasa Arab, mulaqi itu, masya Allah. Enggak ada manfaat lari dari mati. Orang dia mulaqi, mencari ya. Kalau gitu cari mati. Kalau belum mati, ya kan capek. Ya makanya. Itulah pintar kali orang tua kita zaman dulu. Sebelum ajal, cantik kali kalimat itu. Diusahakan mati pun. Kalau tak mati juga. Diusahakan tak mati. Kalau mati, mati juga. Titik apa lagi? Kalau gitu kayak mana? Enggak ada kayak mana. Buat aja dah yang baik-baik habis. Ya jadi kalau mati awak tanam. Itu lagi. Hah? Dengan lain dengan ingat mati. Lain, tapi sebetulnya kalau orang beriman betul, enggak usah ingat mati pun. Orang pasti mati. Buat baik-baik aja udah. Habis itu. Awak kalau cerita mati takut, awak mati juga kau. Nah, dari mulai kau takut sekarang saya mati 20 tahun, betapa ruginya hidup dalam keadaan takut. Ingat mati positif, ini takut mati. 20 tahun, berapa joule energi yang habis? Kan satuan energi joule. Berapa joule dia habis? Coba. Sudah muka nggak bisa senyum lagi. Ayo. Jom kita teruskan ya. Fal wajib 'alal muslimin isti'dadu lil maut qabla nuzuli. Fal wajib 'alal muslimin isti'dadu lil maut qabla nuzuli. Wajib orang muslim mempersiapkan diri menghadapi mati sebelum mati itu datang. Surah Al-Baqarah 9495. Bismillahirrahmanirrahim. Fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Kalau kalian jujur, cobalah minta mati sama Allah. Takkan mereka mau minta mati selama-lamanya. Sebab apa? Sebab mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang jujur itu pasti yatamannal mauta. Orang jujur nggak takut mati. Nah, lagi jujur, ngapain takut mati? Itu makanya orang-orang jujur di negeri ini nggak takut mereka. Ya lapor polisi, lapor, saya jawab semua apa masalahnya. Orang saya nggak ada buat. Nah, karena kebohongan pasti ditutupi dengan kebohongan pula. Orang dusta lari dari mati sebab buruk perbuatannya. Orang mukmin jujur pasti siapkan diri menghadapi mati. Dialah yang berharap-harap bertemu Tuhan karena rindu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Darda, dia mengatakan ahabul faqri tawadu'an li rabbi wa habul maradi takfiran li khataya. Wahabul maut ishtiyaqan ila rabbi. Ahabul faqri tawadu'an rabbi. Kefakiran yang paling disukai adalah merendahkan diri kepada Allah. Sakit yang paling disukai adalah sakit yang menghapuskan dosa. Kematian yang paling disukai adalah kematian karena rindu kepada Tuhan. Hati-hati loh. Makanya ya santai ya, santai kan santai. Santai ini usah takut, usah berani. Kalau memang harus mati-mati. Kalau perang-perang. Maka menurut saya makhluk yang paling santai di dunia ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Santai. Karena disuruh perang, suruh dakwah, suruh pulang. Akhirnya santai, enjoy. Apa dipikir-pikir lagi? Enjoy. Bukan santai ini artinya fisik taklah. Jiwa tuh santai. Apa aduh, dah malam Rabu lagi ngaji pula. Aduh, apa kayak gitu-gitu? Mau ngaji, mau enggak udah titik. Apa masalahnya? Kan masalahnya apa? Enggak ngaji awak nanti enggak enak. Ngaji awak tapi cuma kan dilema itu. Kayak gitu-gitu. Jadi ngaji
Masih ingat lagi cerita apa? Lebay Malang. Ingat lagi cerita Lebay Malang hulu hilir. Hulu kepala kambing, hilir kepala kambing. Hulu kepala begitulah. Kerbau kah, kambing kah, sapi kah? Coba dulu. Udah terdapat. Energi pun habis. Tak sedap lawak. Mau ngaji, nggak ngaji titik. Nanti dicaci orang, nikmati cacian. Nanti difitnah orang, nikmati fitnahan. Apa lagi? Santai hidup kan? Sedap. Oke. Dah lah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, "Ma min nafsin baratin aw fadan illa wal mautu khairul laha." Orang buruk tidaklah orang baik atau orang buruk kecuali mati itu bagus bagi dia. Kalau dia orang baik, itulah Ali Imran 198. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'indallahi khairul abrar. Apa yang Allah miliki itu bagus sekali bagi orang-orang baik. Kalau dia orang buruk, Ali Imran 178. Bismillahirrahmanirrahim. Innama numli lahum liyazdadu isman. Kami tunda tak mati-matikan mereka supaya mereka tambah buat dosa. Untuk mereka siksa yang menghinakan. Jadi kalau orang buruk mati tak tambah dosa. Orang baik mati dapat kebaikan dari sisi Allah. Maka kata Ibnu Mas'ud, mati itu baik bagi orang baik maupun bagi orang buruk. Bagi orang baik dapat kebaikan dari sisi Allah, bagi orang buruk tak tambah buruk. Ya. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati itu adalah rehat bagi orang mukmin. Apa lagi? Siapa yang tak mau rehat? Tak ada, semua mau rehat. Mati. Janganlah mati. Itu kerana belum tahu dia nikmatnya setelah mati. Itu kan. Jadi kau minta mati sekarang? Diminta pun. Kalau belum mati, itu apa diminta? Berarti kau takut. Takut pun kalau datang mati, ngapain takut? Jadi kalau gitu kayak mana? Ya kayak gitu aja. Udah. Sesederhana itu konsep hidup. Enggak ada susah-susah. Kan? Diriwayatkan daripada Allah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ditanya, "Ilmu afdal?" Ya Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana lah yang paling bagus nih, paling afdal? Kata Rasulullah, yang paling bagus kelakuannya. Orang mukmin yang mana yang paling cerdas? Kata Rasulullah, yang paling ingat mati dan paling bagus persiapannya menghadap mati. Jadi paling ingat mati tadi bukan persoalan ingat matinya, tapi persoalan mempersiapkan diri menghadapi mati. Ya, buatlah prestasi. Buat prestasi. Kalau dia dapat apresiasi tanpa prestasi, pasti ada orang dalam. Itu aku nggak bilang ya, aku bilang orang dalam aja. Masalahnya siapa orang dalam kita jumpa Allah, kan ini jadi masalah. Rasulullah nanya KTA. Kan nanya KTA. Pas, itu yang saya maksud. Itu dulu sanawiyah tuh saya belajar tuh Bulughul Maram. Jadi asarul wudu. Ketika ditanya KTA mana? Enggak ada. Pinggir dulu kata Rasulullah. Mau pakai orang dalam masih ada KTA. Kan? Kata Rasulullah SAW, "Alaikum mandana nafsah." Orang berakal, orang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, mengikat dirinya. Di situ boleh diterjemahkan? Iya, orang yang ikat dirinya. Orang yang introspeksi dirinya. Dan melakukan perbuatan yang diperlukan untuk setelah mati. Melakukan perbuatan yang diperlukan untuk setelah mati. Orang lemah adalah orang yang mengikuti kemauan dirinya. Tuh. Orang lemah itu ikut mau diri saja dan mengharapkan Allah Ta'ala amannya, dan orang yang mengangan-angankan ampunan Tuhan. Jadi orang lemah, orang yang mengikuti kemauan dirinya dan mengharapkan ampunan Tuhan. Artinya dia mengharap sesuatu tanpa usaha, menghayal. Harapan tanpa kerja adalah hayalan. Ya kalau Allah mau, kata kita, kalau Allah mau, kok jadi Tuhan sekarang? Apa masalahnya? Kalau Allah mau, kan kau sekarang. Oke? Inilah kaji kita malam ini. Akan datang siksa kubur. Habis siksa kubur, baru huru hara kiamat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.